sudah ada penjaganya, namanya Isaf. Jadi patung ini dianggap sebagai dewa penjaga telaga Zam-Zam di sayap kiri. Jadi sayap kiri ada Isaf, dan kemudian di bagian kanannya itu namanya Nailat. Patung ini dianggap dewi yang menjaga telaga Zam-Zam di sayap kanan. Jadi Zam-Zam itu ada penjaga-penjaganya. Dan inilah yang membuat Muhammad merasa prihatin. Karena kondisi inilah membuat Muhammad merasa sedih. Oleh karena itu, Muhammad dia bergumul, dia merenung, dia ada kerinduan untuk memperbaiki kondisi situasi budaya yang terjadi di zaman itu. Zaman itu disebut sebagai zaman jahiliyah, zaman kegelapan, di mana orang-orang di Arab sana atau orang-orang Quraisy di sana tidak lagi menyembah seperti yang disembah oleh leluhurnya, yaitu Ibrahim. Tetapi mereka sudah berubah menyembah berhala yang didatangkan dari Syam atau Damsyik. Oleh karena itu pada saat Nabi Muhammad melihat peristiwa ini, melihat situasi ini, saudaraku, kalau kita lihat juga Muhammad adalah seorang yang lahir dari Siti Aminah dan bapaknya namanya Abdullah. Dan pada saat Siti Aminah mengandung Muhammad pada umur 6 bulan dalam kandungan, Abdullah meninggal di tengah perjalanan pada saat dia sedang melaksanakan dagang. Oleh karena itu Muhammad sudah menjadi yatim pada saat dalam kandungan. Kemudian setelah dia lahir, kemudian berumur 6 tahun, ibunya pun meninggal. Sehingga dia harus tinggal bersama kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Dari umur 6 tahun ini, kemudian 6 tahun berikutnya, pada saat dia berumur 12 tahun, kakeknya Abdul Muthalib meninggal. Sehingga sekarang dia sudah tidak punya bapak, tidak punya ibu, dan tidak punya kakek. Sehingga mau tidak mau dia tinggal bersama dengan pamannya, yaitu Abu Thalib. Dan dengan Abu Thalib ini, saudaraku, kemudian Muhammad diajarkan untuk menggembalakan kambing dan domba, diajarkan berdagang, diajak berdagang. Dan satu hal yang heran, saudaraku, di tengah perjalanan pada saat Muhammad diajak berdagang ke negeri Syam, ada seorang pendeta, namanya pendeta Buhairah. Pendeta Buhairah ini pada saat dia melihat Muhammad, dia berkata kepada Abu Thalib, Abu Thalib, kamu mesti jaga baik-baik anak ini. Karena di kening anak ini saya melihat ada suatu tanda kenabian, dan dia ditentukan menjadi nabi yang terakhir. Saudara, yang pertama kali mengatakan bahwa Muhammad ada suatu tanda kenabian adalah seorang pendeta. Oleh karena itu saudara yang kasih, mesti hati-hati dengan pendeta. Mesti hati-hati dengan pendeta, karena banyak sekali pendeta-pendeta yang menyesatkan, saudara. Pendeta Buhairah ini yang mengatakan, di keningmu aku melihat bahwa ada tanda kenabian. Dan dari situ diklaim oleh Abu Thalib untuk menjaga anak ini. Dan ternyata betul, saudaraku, anak ini sungguh-sungguh sangat prihatin memperhatikan kondisi situasi bangsa Quraisy. Sehingga dia merenung, dia berdiam diri, dia tidak banyak omong, dia pergi ke gua-gua sambil merenungkan firman Tuhan. Pergi tempat-tempat yang sunyi, dia baca kitab suci. Itu yang terjadi dan itu yang dia lakukan, saudaraku. Pada saat dia berumur 25 tahun, kemudian dia dilamar oleh seorang janda kaya yang namanya Siti Khadijah. Dan kemudian Muhammad pada saat itu berumur 25 tahun dan Siti Khadijah berumur 40 tahun, janda kaya, mereka menikah berdua. Dan pada saat mereka menikah, saudaraku, ini diduga karena di Arab pada saat itu yang ada kemungkinan itu adalah beragama kafir Quraisy, beragama Yahudi, atau beragama Kristen. Dan kalau kita lihat pernikahan mereka, saudaraku, tidak mungkin Muhammad dan Khadijah itu melaksanakan pernikahannya dengan cara orang kafir. Dan juga kemungkinan besar juga tidak dengan cara orang Yahudi. Karena Khadijah dia punya saudara namanya Waraqah bin Naufal, adalah seorang pendeta yang ada di Arab.
yang telah menerjemahkan Alkitab dengan bahasa Arab, dan dialah yang menikahkan, yang memberkati pernikahan antara Khadijah dengan Muhammad. Dan kemudian dalam kondisi seperti itu, Muhammad merenung dan terus bergumul bagaimana caranya supaya dapat memperbaiki bangsanya itu. Pada saat